penuhlah berkat dalam hati Yesus, engkau diingat bagaikan cahaya surya yang hangat, mengapa takut pikiran pecah, karena Yesus takkan lupakan engkau. Dalam Yesus ada kerjaan yang malaikat surga gemar lakukan. Mengapa berlengah mencari kerja? Ladang Yesus luas memanggil kita. Dalam rumah Yesus adalah tempat yang senang dan mulia, aman dan selamat. Mengapa mau tinggal di tempat tenang? Dalam rumah Yesus tersedia tempat. Doa buka akan disampaikan oleh Ibu Lani Pes. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami panjatkan puji syukur kehadapan hadirat-Mu, karena Engkau sudah pimpin kami hingga tiba kembali pada pertemuan malam ini. Kami dapat berkumpul walaupun hanya lewat, tapi kami bisa mengikuti acara ini dengan baik. Tuhan, berkatilah acara yang akan jalan ini, sekiranya Tuhan membuat sinyal yang bagus, berkati juga orang-orang yang akan membawakan acara, supaya dapat jalan dengan lancar, dengan tidak gangguan apapun. Kamu dari sekarang sampai selama-lamanya, mohon ampun dosa kami begitu banyak, kami minta ini semua dalam nama Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian oleh Saudara Gary Armando Malang. Kepada Bang Gary dipersilakan. Baik, selamat malam kepada kita semua. Senang bisa bergabung dengan teman-teman di Jemaat Ratna Palembang ya. Baik, saya akan bersaksi dua kesaksian, tapi intinya berkaitan sih sebenarnya. Jadi pada bulan Agustus 2019 kita mengadakan yang namanya briefing ya, briefing sebelum kita mulai internship. Nah, sebelum briefing, kita ada namanya pemilihan internship. Nah, pada awalnya itu sudah berencana bisa mendapatkan wahana internship di Bandung atau di lebih dekat. Karena memang niatnya pada awalnya itu adalah agar nggak usah jauh-jauh, kemudian ya udah lebih baik di Bandung, maksudnya biar nggak usah cari kos lagi atau nggak usah jauh-jauh tahun. Jadi niatnya pada awalnya adalah ingin di Bandung. Akhirnya berdoa, dan tibalah hari ketika pemilihan. Nah, ketika pemilihan ini, bagaimanapun saya udah mencoba dengan jaringan yang tercepat, udah berbagai macam cara, tetapi rupanya yang dapat adalah bukan di Bandung, melainkan di Sumedang. Sumedang itu jaraknya sekitar 60 kilo dari Bandung. Kalau naik mobil sekitar 1,5 sampai 2 jam. Jadi bisa dibilang lumayan jauh, tapi bisa dibilang juga dekat, gitu ya. Pada awalnya saya berpikir, aduh,
kayaknya nggak dijawab nih, kayaknya nggak bisa di Bandung gitu. Tapi rupanya akhirnya dijalankan dengan begitu saja, dan akhirnya setelah saya lihat, rupanya di Sumedang ini bisa bertemu dengan teman-teman yang non-Kristen semua. Jadi kita ber-13, hanya saya sendiri Kristen, yang lain beragama tetangga kita Islam. Ya. Dari 13 orang hanya sendiri aja Kristen. Kemudian setelah ditelusuri lagi, rupanya di Sumedang ini, di Rumah Sakit Pakuwon, namanya Rumah Sakit Pakuwon ini, sangat fleksibel. Fleksibelnya itu bukan berarti kita bisa mengatur jadwal sih, tapi lebih kepada 5 hari kerja, 4 hari libur, 5 hari kerja, 4 hari libur. Walaupun tidak bisa dirapel liburnya seperti itu, jadi sangat bisa bolak-balik Bandung. Nah, kemudian mundur lagi cerita ini, tapi nanti mungkin kalau saudara agak bingung, nanti saya jelaskan di akhir. Jadi mundur lagi ceritanya itu ketika bulan Agustus kita briefing, kita briefingnya itu di Hotel Ibis Bandung, dan kita per kamar itu 2 orang. Jadi saya ditempatkan bersama Dr. Fuad namanya. Dr. Fuad ini adalah rekan kerja saya juga sekarang di Rumah Sakit Pakuwon. Oleh karena acara briefing ini 2 malam, jadi 3 hari 2 malam begitu, jadi kita begitu banyak bercerita dengan kita, dengan rekan sekamar kita gitu kan. Saya mendapati Fuad ini orang yang agamanya sangat kuat gitu. Dia memiliki jam-jam tertentu di mana dia akan membaca Al-Qur'an, dia akan mengaji ya seperti yang mereka percayai. Dan dia bertanya, Ger, Punten, kamu Kristen atau Muslim? Kemudian saya bilang, saya Kristen Advent. Kristen Advent itu yang kayak gimana? Bukannya Kristen cuma Protestan ya sama Katolik? Kemudian akhirnya dari situ saya cerita bahwa Kristen itu adalah Kristen yang makanan ini, kemudian kita hanya beribadah pada hari Sabtu. Dan dihitung dari Jumat hari terbenam sampai Sabtu hari terbenam. Kemudian dari situ dia mulai bukan tertarik juga ya, tapi jadi emang kayak gimana akhirnya kita belajar banyak, akhirnya dia lumayan paham. Nah, kebetulan dialah yang menjadi ketua tim kami, ketua tim 13 orang ini, dan dialah yang membuat jadwal kami jaga. Jadi sehingga dari saat itu sampai sekarang, puji Tuhan sekali kalau misalnya ingin menukar jaga pada hari Sabtu atau misalnya Jumat malam, teman-teman sangat fleksibel sekali. Teman-teman sangat fleksibel karena mungkin ketua kami maksudnya sudah mengatur sedemikian rupa biar saya tidak selalu berada di hari Sabtu jaganya. Kemudian saya bilang, bukan nggak boleh, tapi alangkah baiknya kalau misalnya saya hari Sabtu itu bergereja. Nah, jadi yang saya dapatkan adalah dari yang pertama tadi, yang saya tidak akhirnya masuk ke Bandung, tapi malah ke Sumedang, saya mendapatkan kesimpulan begini. Mungkin kita juga semua pernah merasakan hal yang sama. Terkadang jawaban Tuhan itu beda daripada permintaan kita. Dan Tuhan pasti memiliki rencana di balik apapun yang diberikan kepada kita. Dan rencananya mungkin bagi kita biasa aja, tapi mungkin bagi Tuhan itu sangat luar biasa. Kemudian saya berpikir, bisa jadi aja kalau saya tidak di Sumedang, maka saya tidak akan bertemu dengan Dr. Fuad. Dan kalau bertemu dengan Dr. Fuad, mungkin saja saya tidak bercerita. Mungkin dia tidak akan pernah tahu tentang itu apa, tentang kebenaran itu bagaimana. Kemudian saya berpikir, bisa. Kemudian kamu briefing dengan orang lain, kan kamu bisa saja bercerita. Kemudian saya berpikir lagi, mungkin memang Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa agar memang udah itulah momen yang pas untuk saya setidaknya bercerita kepada Dr. Fuad kayak gitu. Kemudian setelah saya pikir-pikir lagi, rupanya setelah dirasakan selama 6 bulan internship, sangat sering sekali saya bolak-balik Bandung dan sangat tidak terasa bahwa saya internship di tempat yang jauh. Nah, jadi intinya dari kesaksian saya ini adalah yang tidak ada pilihan. Tapi percayalah bahwa setiap langkah yang Tuhan
berikan kepada kita, atau setiap cerita kehidupan yang dia berikan kepada kita itu memiliki maksud dan tujuan yang Tuhan sajalah yang tahu. Dan memang itulah yang terbaik buat kita, dan itulah yang terbaik menurut Tuhan. Jadi bagi teman-teman kita semua yang ada di Zoom ini, alangkah baiknya kita sangat menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena mungkin bukan sekarang, mungkin bukan minggu depan, mungkin bukan bulan depan, mungkin bukan tahun depan, kita baru mengerti apa maksud Tuhan. Mungkin 10 tahun kemudian, mungkin 20 tahun kemudian, barulah kita mengerti apa maksud Tuhan. Dia membiarkan hal-hal itu terjadi. Nah, kebetulan dalam cerita yang saya bawakan, saya langsung mengerti sekitar 2 minggu setelah Tuhan menjawab doa saya gitu. Nah, jadi kita memiliki waktu-waktu yang berbeda, dan kita harus menaruh kepercayaan kita. Itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati kepada. Terima kasih kepada doa yang membawakan kesan yang luar biasa kepada kita. Di mana pada kesian ini kita harus lebih kepercayaan kepada Tuhan saja. Kita akan mendengarkan pujian yang dibawakan oleh keluarga pendeta B. Sumar. Kepada keluarga pendeta B. Sitorang dipersilakan. Selamatkan dirimu, damai mataku, dan berdoa sungguh untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tanpa korban di mezbah. Maukah engkau jalan dalam terang Tuhan dan beroleh damai dan iman, turut kehendaknya, bebas dari susah, tapi harus berserah di mezbah. Kasih tak terduga diberikan di surga, agar hatimu pun senanglah. Persatuan indah kita dengan Yesus, hanya oleh korban di mezbah. Apa engkau pasrahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat
Terima kasih kepada keluarga Bapak Pendeta Situmorang yang telah membawa lagu yang sangat indah. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman pengantar doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Desi Manungkalit. Kepada Pendeta Desi Manungkalit dipersilakan. Baik, apakah suara saya kedengaran? Boleh lambaikan tangan? Oke. Baik. Shalom dan selamat malam buat kita semuanya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang kembali diberikan untuk sebuah subtema tentang pelayanan Yesus. Pelajaran yang kiranya Bapak Ibu dan hadirin semuanya tidak akan gelisah bila mana saya menyampaikannya mungkin agak memerlukan waktu, supaya kita tidak hanya sekedar bacakan, kemudian dengar, tapi biarlah kiranya dengan penjelasan-penjelasan yang saya tambahkan, yang berasal dari Pena Inspirasi Allah dan juga Bible Commentary Seventh-day Adventist boleh menolong kita untuk memahami makna ayat ini. Dan sebelumnya kita akan kembali berdoa. Bapa Surgawi, sumber segala hikmat dan akal budi, biarlah kami berusaha untuk membuat yang terbaik, karena setiap dalam khotbah dan renungan dari bagian firman Tuhan itulah berbicara tentang hidup dan mati kami, tentang keselamatan dan juga kebinasaan kami. Dan malam ini untuk waktu yang ada ini biarlah kami boleh belajar dari apa yang organisasi telah berikan untuk fokus doa kami tentang pelayanan Yesus pada malam hari ini. Tuntun hamba-Mu ini ya Bapa, biarlah mulut, bibir, dan lidah hamba dituntun oleh Roh Kudus. Dan kami semuanya yang serius mendengarkan, yang akan diberkati dari manfaat firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan mohon ampun dosa-dosa kami. Amin. Baik, izinkan saya untuk boleh share screen. Kiranya tidak ada gangguan. Ya. Apakah terlihat? Saya punya layar? Ya, jelas, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Pelayanan Yesus. Ya, bila mana kita berbicara tentang pelayanan Yesus, dari ayat yang kita sudah dapatkan semua, ya, yaitu dari Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16, ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Saya tadinya mau kembangkan ini, ayat ini tentang langit ini, ke dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kita akan bisa terperangah seperti yang pernah kita tonton di Ratna tentang rahasia jagat raya, bagaimana alam semesta, bagaimana kata langit ini belum yang lainnya ada. Luar biasa, ya. Yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, jadi ini berkaitan tentang siapa Yesus dan Allah yang kita sembah, yang telah menciptakan dan melintasi semua langit. Yaitu Yesus yang telah menjadikannya dan segala sesuatunya dijadikan oleh Dia. Ya. Dan mengajak kita untuk berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Tidak hanya sekedar mengakui, tapi harus dengan iman. Sebab imam besar yang kita punya, nanti kita akan lihat iman yang bagaimana.
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kasih karunia itu memampukan kita untuk menuruti semua aspek hukum, kehendaknya, perintah-perintahnya. Kalau boleh saya saksikan, semoga Dr. Billy tidak tersinggung. Kita akan menyaksikan tentang pertama kali dia menolong ibu yang melahirkan. Dia sangat terkesan, terharu, dia telepon katanya mamanya dan menangis, "Mama, Billy minta maaf." Kenapa? Billy baru sadar bagaimana pengorbanan mama saat melahirkan Billy. Berbeda dengan maling kundang yang durhaka. Dia tidak paham tentang kasih karunia ibunya yang sudah berkorban untuk melahirkan dia. Orang kita Tionghoa yang sangat menghormati orang tua mereka. Ketika untuk ketiga kalinya saya melanggar lampu lalu lintas lalu ditangkap, lalu saya jelaskan, ya mungkin bohong-bohong putih lah. Loh Bapak Pendeta, iya Pak, ini saya ada pelayanan, ini begini buru-buru. Bapak ini harusnya justru kasih contoh. Ya udah, dan kali jangan Pak Pendeta ya. Saya anggap Pak Pendeta ini sama dengan ustadz saya. Tolong jangan lagi melanggar hukum. Siapa? Saya dapat kasih karunia. Besok ketika ada lampu merah, saya ingat kasih karunia polisi itu bukan? Maka saya tidak akan langgar. Itulah fungsi kasih karunia. Bukan berarti seperti kasih karunia yang dianggap oleh gereja lain, orang Kristen lain, mutlak selamat masuk surga. Barang siapa yang percaya di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Enak sekali. Tetapi mari bisa menemukan kasih karunia agar kita dimampukan untuk melakukan kehendaknya, menuruti hukum, perintah, dan ketetapannya, dan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya coba lihat korelasinya dari early writings. Saya klik coba itu tadi Ibrani 14. Ini ada keterangannya di sana di bagian bawahnya. Transforming power of the word. Ya. Coba kita lompat dulu bahwa pengertian transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, puncak yang tertinggi. Perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respons terhadap pengaruh internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses. Ketika saya mendapatkan kasih karunia, ketika Billy memahami tentang pengorbanan ibu yang dia tolong melahirkan, dia ingat ada proses dalam pikirannya, beginilah ibu saya. Dan ketika Henok mendapatkan anak yang pertamanya, betapa rasa sayangnya dia dan istrinya terhadap anaknya, bayi yang diperolehnya. Ada proses dalam pikirannya, tentu Allah akan lebih sayang lagi kepada saya. Itu yang membuat dia melakukan terjadi sebuah transformasi di dalam dirinya untuk hidup bergaul dengan Allah. Transformasi digital adalah bagian proses dari teknologi yang lebih besar. Dan ini adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang yang ada pada masyarakat. Transformasi digital, teknologi digital mungkin sekarang sudah 5.0 atau mungkin 6.0, itu adalah bagian dari nubuatan Daniel tentang pengetahuan yang bertambah-tambah. Yang harusnya kita yang mengalami transformasi setelah memahami kasih karunia dari salib Golgota
dengan menerima dia, dibaptis dan lain sebagainya. Pengetahuan Tuhan terjadi, harusnya itu adalah merupakan bagian dari proses untuk juga meluaskan Injil Kerajaan Surga di dalam menggenapi nubuatan Alkitab dalam Matius 24 ayat 14. Bahwa terjadinya kesudahan hanya bila mana Injil Kerajaan Surga. COVID-19 ini adalah kulit arinya kalau boleh saya katakan. Hanya bagian tepi kita masuk tengah dalam nubuatan Daniel 12. Kesesakan besar sebelum yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, kita kembali kepada kutipan ini. The word makes proud. Ya, coba akan bebas ini. Membuat orang sombong, ya, menjadi orang the prefers meek and contrite, the disobedient and obedient. Orang yang tadinya suka melawan, suka menentang, keras kepala, jugul, jahat, bisa menjadi lemah lembut. Yang tadinya kanibal, pemakan daging manusia, bisa menjadi orang yang sabar, menyesal. Orang yang tidak menjadi taat, kebiasaan berdosa yang alami bagi manusia terjalin dengan praktek sehari-hari. Tetapi firman itu, the word cuts away the fleshly lusts. Pedang kedua memotong nafsu kedagingan yang membedakan pikiran dan angan-angan hati. Memisahkan sendi dan sumsum. Memotong nafsu kedagingan membuat manusia rela menderita dan untuk Tuhan mereka. Saya khusus untuk di poin yang terakhir ini, membuat manusia rela menderita untuk Tuhan mereka. Waduh, saya tidak tahu apakah orang saksi Yehova yang baca ini juga, sehingga mereka rela menderita, mau door to door menginjil dari rumah ke rumah, diusir, dihina, dicaci, dilempar, tapi tetap komitmen dan konsisten untuk menyampaikan buku-buku dan majalah. Ya. Jadi inilah fungsi dari firman Tuhan. Making men willing to suffer for their Lord. Saya agak sedih juga, tapi saya nggak usah cerita lah barangkali, karena mungkin sepertinya dianggap mempermalukan kawan pendeta. Ya. Apalagi dalam masa-masa transisi seperti ini, yang khawatir tentang keuangan daerah, dan lain sebagainya, sehingga mempunyai pola pikir yang kadang tidak menunjukkan bahwa kami ini para pendeta sedang dalam masa transisi, masa penampian untuk membuktikan komitmen panggilan kami. Untuk bisa rela menderita, apakah kita tetap mau melayani Tuhan? Mungkin juga ada di antara umat Tuhan. Lah, ngapain kalau memang toh jadi susah menderita, ya ngapain kita ikut Yesus, ngapain jadi Advent? Anak Allah telah mengenapi janjinya dan telah melewati langit-langit untuk mengambil pemerintahan atas para penghuni surga. Ini bacaan yang dikirimkan. Ia telah menyelesaikan satu tahap dari keimamatannya dengan mati di kayu salib untuk umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Saat ini ia sedang melaksanakan tahap yang lain dengan memohon di hadapan Allah Bapa untuk kasus pertobatan orang berdosa yang percaya membawa persembahan umatnya kepada Allah. Ia telah mengambil rupa manusia dan dalam kemanusiaan telah mengalahkan pencobaan-pencobaan dari si musuh dan memiliki kesempurnaan ilahi. Kepada dialah telah diserahkan penghakiman dunia. Perkara setiap orang akan dihadapkan untuk diadili di hadapannya. Ia akan menjatuhkan penghakiman, memberikan upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Kalau kita lihat di bagian atas itu, inilah kutipan dan penjelasan dari Seventh Day Adventist Bible Commentary tentang ayat 14 tadi. Dan juga yang lainnya. Saya
Saya tidak akan baca ini. Katakan ini terjemahan. Kami mengaku mengikuti Kristus. Kami mengaku sebagai orang Kristen. Apakah kita kemudian mengungkapkan keserupaan dengan Kristus? Apakah kita melayani juru selamat dengan cerdas? Apakah cinta Tuhan terus mengalir dari kita kepada orang lain? Puji Tuhan, berbagi. Apakah kita dalam kata dan tindakan mengakui penebus kita? Apakah kita menyesuaikan hidup kita dengan prinsip sucinya? Apakah kita murni dan tidak tercemar? Orang Kristen harus memegang awal dari kepercayaan diri mereka sampai akhir. Tahan dalam kesabaran dari semua pencobaan. Kita berkhotbah dari pendeta Richard Sabuin sahabat lalu yang sangat menyentuh hati. Saya simpulkan, dan kita juga tahu bahwa kita juga boleh dibagi akan rekaman itu. Saya juga rekam. Ya. Bahkan saya akan siapkan khotbah hal itu juga untuk boleh menguatkan keluarga saya. Karena masih banyak, ada lai saya, ada adik saya, ya, ponakan saya yang belum bersama dengan kami dalam kandang kebenaran ini. Artinya, mari memahami keselamatan antara kutip belum tentu orang Kristen. Yang tadinya ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, ada harga yang harus dibayar untuk mana kita rindu untuk mau hidup kekal. Ketika Anda meminta pengampunan atas dosa-dosa dan Ia mendengarkanmu dan akan langsung memberikan kuasa yang dibutuhkan untuk mengalahkan keluarga selatan Yunani Benego. Banyak hal-hal dari tindakan hidup mereka, karakter mereka, integritas mereka, prinsip mereka yang boleh kiranya terus kita renung-renungkan untuk kita. Sementara hidup dalam iman, Anda telah menjadikan Yesus imam besar yang berbelas kasihan sebagai pengantar Anda. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Adil enggak? Enggak. Waktu kita banyak hal duniawi dan gadget kita. Tapi kita tidak punya waktu untuk memiliki satu hubungan yang istimewa dengan dia. Saya terkesan dengan kakak saya, Nova. Bukan Advent, dia karismatik. Telepon tidak diangkat, kemudian dia telepon balik untuk waktu setelah berapa jam. Dari mana aja, Kak? Saya teleponin diangkat.
Tahu kau dek, katanya. Kau hanya memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Tidak hanya mengembalikan miliknya dalam, tapi saya juga berikan 1/10 dari 24 jam waktu yang Tuhan berikan bagi saya. Wow, saya katakan dalam hati. Saya terhenyak. Advent. Tapi punya tithe of the time dari 24 jam yang dipercayakan bagi masing-masing kita. Nyonya White katakan, kita rindu untuk hidup bersamanya. Sedikitnya, kita waktu 1 jam untuk merenung Golgota melalui firman-Nya. Mencari perlindungan dalam kebenarannya, akankah Anda membiarkannya menutupi Anda dalam kebenarannya, tetapi juga memenuhi Anda dengan kebenarannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dipersiapkannya untuk Anda. Tentang Matius 28 ayat 19-20. Saya nggak tahu kali katakan ini. Siapa yang lebih paham? Saksi Jehovah kah atau umat Advent? Terlepas dari ajaran, bukan ajaran misalnya, tapi semangat misinya untuk memahami makna kasih. Jadikan semua bangsa muridku. Kata dalam gadget kita, teman-teman kita dari mulai kita bermain sebaya, teman di SD, SMP, SMA, kuliah, teman kantor, lingkungan kita. Sudahkah kita kirimi WA mereka? Ini maaf, ini kepada anak saya. Saya sudah bilang sama Jessica, ketika sekolah di tolong bawa suara nubuatan. Bagikan kepada teman. Paling tidak 1 pelajaran 1 minggu untuk 1 orang. Saudara yang kekasih, saya keras. Tapi inilah juga untuk kerinduan saya pribadi dan keluarga. Untuk memahami makna daripada pelayanan Yesus ini. Agar Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih juga, kita memiliki sebuah visi dan misi yang seragam. Untuk memahami bagaimana Yesus hanya bila mana kita memiliki sebuah transformasi, memahami dan memberikan respons atas segala kasih karunia keselamatan yang diberikannya, dan memampukan kita, karena Dia telah dicobai, bahkan sampai mati, Dia juga berjanji memberikan kita kekuatan dan akan menyertai sampai pada kesudahan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Simanung Khalid yang telah membawakan firman yang baik kepada kita, di mana kita harus lebih meningkatkan dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, serta mengabarkan Injil kepada semua orang, terutama kepada orang-orang terdekat kita yang belum mengenal Tuhan. Saat ini kita akan mulai pada sesi doa, di mana doa pertama akan disampaikan oleh Bapak Daniel. Sebelumnya saya bisa minta tolong kepada Kak Mawar bisa share screen untuk pokok-pokok doa. Jadi doa pertama akan disampaikan oleh Bapak Daniel Saputra, di mana Bapak Daniel Saputra bisa mendoakan yang sudah dituliskan di WA beserta pokok doa nomor 1 sampai 5 yang nanti akan diterapkan di share screen. Terus yang kedua, Ibu El Situmorang bisa mendoakan pokok doa nomor 6 sampai 10, dan Saudara Kevin Syaputra akan mendoakan poin 11 sampai 13. Kak Mawar bisa di share screen. Selain pokok doa yang akan di share screen nanti, apakah ada pokok doa tambahan yang ingin didoakan? Tolong didoakan. Dengar suara saya? Kedengaran Pak Pendeta. Tolong didoakan Om Anton Bolang yang lagi diminyaki sekarang di Rumah Sakit Advent, Bandar Lampung. Bisa diulang Pak Pendeta namanya?
Om Anton Bolang. Anton Bolang. Bolang. Lagi diminyaki sekarang di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Oke. Apakah ada pokok doa yang lain yang ingin didoakan? Oh. Tolong didoakan juga mamanya Ibu Pendeta Anita Runturambi. Sakit, Bu, ya? Yang sedang sakit. Ibu Pendeta Aruturambi. Ibunya Pendeta Aruturambi. Benar sekali. Benar, ya. Oma Jovan, lebih tepatnya. Ada lagi? Kita doakan Ivander Pardede yang ulang tahun hari ini. Ivander ya. Apakah ada lagi? Ayu. Iya, Tante? Aku sudah putar, tidak bisa ngomong. Pendeta Rolandes sudah melahirkan. Lanang anaknya lanang. Kan doanya kan masih proses persalinan, sudah melahirkan. Oke. Ayu, Iya, Om. Denny juga ulang tahun. Oh, Kodeni. Oke. Apakah ada lagi? Saya minta maaf dengan sangat kepada semua bahwa ketika saya mendengar, Dr. Richard ada di sini? Ada. Ada Bapak Pendeta. Ya. Jadi selain kita doakan beliau untuk kesehatannya, mari kita doakan juga untuk pergumulannya akan mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Ada lagi saudara-saudara? Jika tidak ada lagi, saya akan menambahkan. Jadi Bang Kevin bisa menambahkan doa yang pertama Om Anton Bolang yang lagi diminyaki di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Yang kedua ibunya pendeta atau Oma Jovan yang sedang sakit. Terus yang ketiga Ivander dan Kodeni yang saat ini berulang tahun. Setelah itu Om Daniel bisa menambahkan pokok doa istri pendeta Rolandes yang sudah melahirkan biar diberi kesehatan ibu dan anak ibu beserta bayinya. Terus Ibu Elsie Tumorang bisa menambahkan pokok doa kepada Dr. Richard atas pergumulan untuk mengenali kebenaran Tuhan. Sudah cukup jelas? Kalau gitu kita akan mulai doa yang pertama oleh Bapak Daniel Saputra. Tolong pokok doanya ditampilkan lagi. Oke, baik, kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang amat mencintai manusia yang suka melanggar firman-Mu, tetapi Engkau masih tetap rela untuk turun ke bumi, menjelma menjadi manusia yang hina, lahir di kandang domba, dan mati di kayu salib agar kami manusia dapat ditebus dari dosa, dibawa masuk dalam kerajaan surga, bersekutu dengan umat-umat-Mu, dan teristimewa khususnya kembali menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu di surga dan di bumi. Besarlah kasih karunia-Mu kepada kami manusia ini. Pada saat ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami.
memohon ampun agar Engkau dapat mengampuni segala dosa-dosa kami, agar segala sesuatu yang kami pohonkan tidak terhalang kepada. Biarlah Engkau memberkati kami semuanya, umat-umat-Mu di kota Palembang ini. Menjauhkan kami dari segala mara bahaya, khususnya pandemi COVID-19 yang mendera seluruh dunia pada saat ini. Biarlah Engkau memberkati kami, menjauhkan kami, agar Engkau memberikan kepada kami imunitas dan dapat memberikan kepada kami kekuatan apabila kami sudah terserang oleh virus ini. Biarlah Engkau juga melindungi saudara-saudara kami yang terdampak oleh COVID ini, khususnya orang-orang yang tidak mempunyai rumah atau penghasilan karena COVID ini. Biarlah Engkau memberkati mereka, memberikan kecukupan kepada mereka, tempat tinggal dan makanan yang layak bagi mereka. Pada saat ini kami juga memohon kepadamu agar Engkau mencurahkan kepada kami Roh Kudus agar kami dapat mengerti akan firman-Mu yang kami pelajari setiap hari. Mengerti firman-Mu dari Alkitab yang kami baca. Mengerti firman-Mu dari bahan-bahan yang kami dengar. Biarlah Engkau memberkati kami agar kami bisa mencernanya dan membagikannya kepada semua orang yang kami temui. Biarlah Engkau membuat kami patuh kepada semua protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh para pemimpin kami, agar kami dapat terhindar dari COVID ini dan puncaknya dapat segera kami lewati, sehingga kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu, berbakti bersama-sama dengan saudara kami, memuji dan memuliakan nama. Biarlah Engkau juga memberkati kami, hamba-hamba-Mu yang pada saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat. Seperti tangan hamba-Mu, biarlah Engkau memberkatinya, memberikan kesembuhan, pemulihan yang lebih cepat. Juga kepada Ibu Mena Fernandes, Bapak Asep, Ibu Esther Praksaribu di Bandar Jaya, Ibu Mimi, Ibu Merlisa, Pendeta Rudi Karsum, Saudara Dennis Tilon, dan Bapak Wilson Pakpahan di Jakarta, dan Saudara Shuchen di Palembang. Demikian juga dengan Ibu Rolandes yang baru saja melahirkan. Biarlah Engkau memberikan pemulihan kepada mereka, memberikan kekuatan dan ketabahan di dalam menghadapi pencobaan ini. Kami juga datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, agar Engkau memberkati saudara kami yang telah terkena COVID-19. Seperti Bapak Dennis Tilon di Colorado, Ibu Deborah Panggabean di California, dan Bapak Richard Lumban Tobing di Rumah Sakit Umum Palembang. Biarlah Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, imunitas, dan pemulihan yang lebih cepat, sehingga mereka bisa pulang ke rumah masing-masing dan dapat segera pulih dari penyakit ini. Biarlah Engkau juga memberkati semua tenaga medis di seluruh rumah sakit yang bekerja sebagai garda terdepan di dalam menghadapi penyakit ini. Biarlah Engkau memberkati mereka, para dokter, tenaga medis, dan pihak lain yang terkait dengan pelayanan penyembuhan ini. Khususnya juga yang berada di Rumah Sakit Advent, Medan, Bandar Lampung, Bandung, dan Manado. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada jauh dari orang tua mereka. Biarlah Engkau membimbingnya, memberkati mereka dalam segala usaha tangan mereka. Kalau dalam sekolah, biarlah Engkau membimbing mereka dalam pendidikan mereka. Yang bekerja, biarlah Engkau membimbing mereka, memberikan kesehatan kepada mereka. Biarlah Engkau menuntun kami semuanya, memberikan kepada kami kekuatan dalam menghadapi semuanya. Semua ini kami sampaikan kehadirat-Mu dengan nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah memberkati kami.
Dan doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami. Ya Allah, Tuhan kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, hamba-Mu Tuhan akan melanjutkan doa-doa yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat jemaat Manula yang ada pada saat ini ya Bapa. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan berkati mereka. Mereka Tuhan tidak bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Tuhan kiranya menghibur mereka dengan kasih sayang-Mu. Tuhan kiranya mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang pada saat ini Tuhan, yang jauh daripada orang tua. Tuhan Allah kami, anak-anak yang jauh dari kami ya Bapa, Engkau memberkatinya, Engkau memberikan perlindungan, Engkau memberikan penjagaan, dan biarlah Tuhan Engkau menghalau mereka dari masa-masa sekarang ini, penyakit-penyakit yang mewabah pada saat ini ya Bapa. Tuhan kiranya memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, hikmat kebijaksanaan dari sorga, sehingga mereka Tuhan akan selalu mendekatkan hidup mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa juga kami Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang pada saat ini di masa-masa yang sulit ini ya Bapa. Banyak Tuhan umat-umat Tuhan yang di dalam kesulitan untuk mencukupi segala kebutuhan sehari-hari kami. Tuhan Allah kami hanya mengadu kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan sumber segala berkat. Ya Tuhan Allah kami, bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu ya Bapa, yang akan mencurahkan berkat-berkat kepada semua umat-umat Tuhan yang pada saat ini yang tidak berkecukupan Tuhan di dalam segala kebutuhan sehari-hari. Berdoa juga kami Tuhan buat setiap orang tua agar dengan bijaksana untuk mengisi waktu bagi anak-anak selama masa isolasi di rumah. Ya Tuhan Allah kami, sudah lama Tuhan pandemi ini ada di dunia ini ya Bapa. Anak-anak kami yang ada bersama-sama dengan kami, mereka belajar bersama dari rumah ya Bapa. Tuhan Allah kami selaku orang tua, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada kami, kesabaran. Kiranya kami Tuhan dapat mengisi waktu-waktu yang begitu banyak ini ya Bapa, untuk anak-anak kami supaya kami dapat mendampingi mereka belajar. Terlebih Tuhan, kami dapat menuntun mereka untuk mendekatkan hidup mereka supaya mereka Tuhan menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Anak kami Tuhan supaya rajin berdoa, rajin untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mempelajari nasihat-nasihat daripada firman-Mu. Ya Allah kami di surga, kami juga berdoa untuk keamanan gereja dari lingkungan sekitar ini ya Bapa, agar terhindar dari niat-niat orang jahat. Bapa di surga, permohonan kami ini Tuhan, kami naikkan ke hadirat Tuhan, bahwa jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja, mungkin ada Tuhan yang tidak aman pada saat ini. Ya Allah kami di surga, biarlah malaikat-Mu yang berlaksa-laksa itu akan memagari gereja-gereja kami ya Bapa, sehingga Tuhan akan nyaman terhindar dari segala gangguan orang-orang yang berniat jahat. Tuhan Allah kami di surga, kami juga berdoa buat orang tua yang sudah lanjut usia, yang rentan kena virus corona pada saat ini. Di dalam masa tuanya Tuhan, pada saat ini yang paling banyak diserang oleh virus corona ini ya Bapak, orang tua kami yang lanjut usia. Bapa di sorga, mereka ada di rumah setiap saat. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberikan kekuatan, dan juga hiburlah mereka dengan kasih sayang Tuhan. Sehingga mereka Tuhan tidak bosan, tetapi mereka Tuhan selalu mendekatkan hidup mereka di dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa untuk kerinduan daripada saudara kami, Dr. Richard, yang pada saat ini beliau ada di rumah sakit ya Bapak.
oleh karena virus yang pada saat ini ya Bapak. Bapak di sorga, urapi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus Tuhan. Kerinduan beliau untuk mempelajari daripada kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba-Mu Tuhan lebih banyak lagi Tuhan untuk belajar daripada firman Tuhan. Kerinduannya Tuhan, Engkau kiranya mendengarnya. Dan biarlah Engkau mengabulkannya Bapa sesuai dengan kasih sayang. Ya Tuhan Allah kami, permohonan kami ini juga akan dilanjutkan oleh saudara kami, Kevin Saputra. Tuhan Yesus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau telah memelihara teman-teman kami, kakak kami, adik kami, omah kami, khususnya Kodeni, Evander, dan Oma Tilon. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah memimpin sepanjang kehidupan mereka, sehingga mereka boleh untuk semakin ditambahkan umurnya. Kami mengucap syukur Tuhan karena sepanjang di kehidupan mereka juga mereka dalam keadaan sehat, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kelanjutan daripada kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Tolong Tuhan, ajarkan mereka untuk tetap setia, untuk tetap melayani Tuhan. Dan tolong Tuhan berkati Tuhan apapun yang menjadi kerinduan untuk mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk beberapa teman kami juga, saudara kami, khususnya juga Aneta Sagala yang mungkin saat ini sedang bekerja. Tuhan tolong berikan beliau kesehatan, supaya beliau tidak sakit Tuhan, khususnya dalam melayani di rumah sakit Tuhan sebagai perawat. Tuhan berkati pasien-pasien yang dilayani, agar pasien-pasien dilayani juga semakin terberkati dan merasakan kasih Tuhan melaluinya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk Om Anton Bolang yang saat ini juga sedang diminyaki di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Bapak ini sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya Tuhan. Apapun yang menjadi penyerahannya Tuhan, Tuhan tolong dengarkan. Pergumulannya, kerinduannya Tuhan tolong dengarkan. Begitu juga penyerahan yang kami berikan kepada Tuhan. Tolong Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan kami Tuhan, Tuhan dengarkan doa kami. Kami ingin sekali Tuhan sempurna seperti Yesus. Di dalam perilaku kami, di dalam pikiran kami Tuhan. Setiap hari kami berdoa kepada Tuhan, belajar firman Tuhan. Kami sejujurnya Tuhan ingin sekali sempurna seperti Kristus. Tapi kami tahu Tuhan, kami hanyalah manusia yang sering kali melakukan dosa Tuhan, yang sering sekali jatuh. Tolong Tuhan berikan kami Roh Kudus. Kami rindu Tuhan untuk bertemu bersama-sama dengan saudara-saudara kami di gereja. Kami tahu saat ini beberapa saudara kami tidak dapat ikut bersama-sama dengan kami di dalam kebaktian Zoom ini. Dalam keadaan ini Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Mungkin mereka saat ini yang tidak punya kuota atau tidak HP-nya tidak mendukung, Tuhan tolong berkati. Ingatkan mereka Tuhan untuk terus berdoa dan belajar firman Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan untuk selalu beribadah juga kepada Tuhan. Tuhan di masa-masa yang sulit ini Tuhan, tolong dengarkanlah doa kami Tuhan, penyerahan kami. Terimalah kami Tuhan. Dan kami sebentar lagi akan menyudahkan doa ini Tuhan. Tolong Tuhan sekali lagi untuk dengar doa kami. Berkenanlah kepada kami Tuhan agar doa-doa ini boleh sampai kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nggak tahu itulah. Baik, saat ini kita akan menutup acara peribadatan kita dengan menyanyikan lagu Sion nomor 218, lenyap lapsu dunia yang akan dibawakan oleh keluarga Pendeta S. Pardede.
Doa tutup oleh Bapak Toma Kadada. Baik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dalam doa sehari malam ini. Tuhan tolong berkati semua partisipan yang ambil bagian yang hadir malam hari ini. Bapa dalam surga, tolong Tuhan penuhi apa yang telah kami minta tadi dalam doa. Biarlah itu semua Tuhan penuhi. Begitu juga firman yang telah dibawakan oleh Pendeta Simanungkalit. Biarlah itu boleh menguatkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan istirahat malam hari ini. Tuhan pelihara sampai besok pagi. Inilah doa kami, tolong sempurnakan, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan 100 hari berdoa kita pada malam hari ini. Terima kasih buat semua partisipan dan jemaat yang sudah hadir pada saat ini. Untuk selanjutnya, saya menyerahkan kepada Bapak Pendeta Simarmata. Selamat malam untuk kita semuanya. Selamat malam. Terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dan juga keluarga yang sudah melayani dalam ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk semua keluarga yang sudah bergabung dalam ibadah 100 hari berdoa via online. Biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan, ditinggikan, dipermuliakan. Baik, untuk besok malam, kita akan lanjutkan kembali ibadah 100 hari berdoa di hari yang ke-46. Adapun yang akan melayani adalah sebagai berikut. Protokol Saudari Iren Stumurang, lagu buka, lagu Sion nomor 156, keluarga Bapak Eu Menawan, doa buka Ibu S. Sihaan, kesaksian Bapak H. Sembiring dari Pematang Siantar, lagu pujian keluarga Bapak T. Sihombing, firman penghantar doa, Pendeta TF Tampu Bolon, materi dari Fokus Doa. Kemudian untuk pendoa yang pertama, Pendeta Orun Turambi, pendoa yang kedua, Ibu M. Panjaitan, pendoa yang ketiga, Saudara Mikael Manawan. Lagu penutup, lagu Sion nomor 357, keluarga Bapak Has Tompul, dan doa penutup, Ibu R. Tambunan. Inilah yang akan melayani acara ibadah 100 hari berdoa untuk besok malam yang kita mulai pada pukul 19 atau jam 7 malam. Demikian pengumuman dari kami. Ada mungkin pengumuman tambahan? Silahkan. Pendeta Simbolon. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang lain dari jemaat?
Baik, kami menyampaikan terima kasih untuk Saudara Giri Armando yang sudah menyampaikan kesaksian pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Dr. Giri dalam tugas pada saat sekarang ini. Selamat malam, Dr. Giri. Terima kasih Pendeta, Tuhan memberkati. Selamat malam buat kita semua. Apa nih? Ini Mesnik ada? Mesnik. Ya. Kemudian untuk keluarga Bapak Pangemanan dari Manado, dan juga untuk Bapak Dr. Richard Lumban Tobing yang tetap bersama dengan umat Tuhan di Kota Palembang. Tuhan memberkati, semoga lebih cepat pulih. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Amin, sama-sama. Demikian juga untuk keluarga Mbak Tuhan, Pendeta Mesnik atau Pak dari Medan. Terima kasih, selamat malam dan juga Tuhan berkati keluarga. Selamat malam, Pak. Iya. Terima kasih juga dan selamat malam untuk keluarga Bapak H. Sembiring dari Pematang Siantar yang sekaligus menyampaikan kesaksian untuk besok malam. Selamat malam, Pendeta. Terima kasih. Tuhan berkati. Kesediaannya untuk menyampaikan kesaksian besok malam. Tuhan memberkati keluarga. Ya, juga untuk hari Garung, terima kasih sudah bergabung dalam acara 100 hari berdoa dengan umat Tuhan di Kota Palembang. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Amin. Baik, sampai di sini pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Kami menyampaikan terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam. Selamat malam Pendeta Mesnik dan keluarga. Malam. Malam Dokter Menawan. Sudah di-subscribe. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Pendeta Mesnik. Pak Manik. Iya, malam. Apa kabar? Skip. Skip itu, visual itu. Halo. Malam. Atau Pak Junior. Michelle, selamat malam, Michelle. Bunan. Junior. Malam Opung Tambunan katanya. Bunan. Aduh, perasaan ganteng kali. Manik ya? Pak Manik. Iya, Pak Manik itu. Pak Manik di salam oleh Pak dari Pak atau Pendeta Otto, Pak. Selamat malam Pak Pendeta. Bunan, Aselana. Ada Kakak Sela. Lukisannya bagus. Mama mana, Icel? Oh iya.